Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم ولكن dan akan tetapi katbuhu pencatatannya atau penetapannya segala sesuatu di Al-Lauhul Mahfuz bil wasfi dengan sifatnya, dengan sifat, la bil hukmi bukan dengan hukum. Yang dimaksud bahwa ketetapan setiap apapun pada alam ini serinci-rincinya semua itu telah ada gambarannya, sifat-sifatnya di Al-Lauhul Mahfuz. Saat itu dicatatkan oleh Al-Qalamul A'la sifat-sifatnya, penciptaannya, keberadaannya pada wujud belum ada, keberadaannya pada wujud pada makhluk ini belakangan. Kejadian-kejadiannya pada makhluk ini datangnya atau peristiwanya belakangan. Misalkan peristiwa terjadi sekarang, ada peristiwa ini ada kelahiran, ada kematian. Nah, itu kejadiannya pada wujud. Tapi gambaran terhadap peristiwa-peristiwa tersebut secara rinci sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz, dicatatkan oleh Al-Qalamul A'la dengan perintah Allah terhadap Al-Qalamul A'la tersebut. Dan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah lalu diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan di sini katbuhu bil wasfi la bil hukmi. Wal qada'u wal qadaru, dan al qada dan al qadar kemarin sudah kita bahas. Al qada artinya penciptaan, al qadar artinya at-tadbir, pengaturan. Wal masyiatu, dan al masyiah, kehendaknya Allah. Sifatuhu, itu sifat-sifatnya Allah, fil azali, pada azal. Pada azal itu artinya tanpa permulaan. Bila kaifin, dengan tanpa kaif, artinya bukan merupakan sifat-sifat benda, bukan merupakan sifat-sifat makhluk yang baharu. Sifat menetapkan oleh Allah itu sifat azali baginya, tidak baharu. Adapun peristiwanya pada makhluk disebutnya adalah asar, pengaruhnya, maka yaitu baharu. Misalkan kita sekarang ini berkumpul di tempat ini,
kejadiannya baru terjadi sekarang, di waktu ini, di tempat ini, di saat ini, jumlah sekian. Kejadiannya baru. Nah, tetapi terhadap kejadian ini Allah menghendakinya pada azal. Allah menghendakinya pada azal tanpa permulaan. Nah, sehingga masyiah Allah juga qada dan qadarnya itu azali, tanpa permulaan. Tidak ada yang baharu. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain tidak ada yang baharu. Ya'lamu, mengetahui oleh Allah Ta'ala al-ma'dumah, akan perkara ma'dum, perkara yang tidak ada, perkara yang nonsen, fi hali adamihi, dalam keadaan ketiadaannya itu al-ma'dum, ma'duman sebagai perkara yang ma'dum. Dengan ilmunya yang azali, Allah mengetahui segala apapun termasuk perkara yang ma'dum sebagai perkara yang ma'dum. Wa ya'lamu, dan mengetahui oleh Allah annahu kaifa yakunu, bahwa dia ma'dum, perkara ma'dum, kaifa yakunu, bagaimana kejadiannya, idza awjadahu, apabila mengadakannya oleh Allah. Perkara ma'dum kan nonsen, namanya nggak ada. Nah, ketika perkara yang tidak ada ini nanti akan terjadi, Allah mengetahui bagaimana kejadiannya. Jadi ini ungkapan Abu Hanifah untuk menegaskan bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, tidak ada apapun tersembunyi baginya. Allah dengan ilmunya yang azali mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang tidak terjadi, bagaimana kejadiannya apabila dia terjadi. Paham tidak? Para ulama mengatakan begitu itu. Allah ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma la yakun, an law kana kaifa kana yakun. Allah mengetahui segala apapun, tidak ada yang tersembunyi baginya. Segala sesuatu atau peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi di masa mendatang, bahkan sesuatu yang tidak ada, seandainya ada, bagaimana kejadiannya Allah mengetahui. Lanjut. Wa ya'lamu, dan mengetahui oleh Allah Ta'ala al-mawjud, akan perkara mawjud, fi hali wujudihi, dalam keadaan wujudnya itu mawjud, mawjudan sebagai perkara mawjud. Wa ya'lamu, dan mengetahui oleh Allah annahu, bahwa dia mawjud, kaifa yakunu fana'uhu, bagaimana adanya dia wujud, fana'uhu, oleh fana'nya. Ini barang wujud akan binasa. Setelah binasanya Allah mengetahui bagaimana barang wujud tersebut setelah binasanya. Sekarang ada wujud, ketika dia binasa, hancur, punah, Allah mengetahui bagaimana binasanya. Wa ya'lamu, dan mengetahui oleh Allah Ta'ala al-qa'imah, akan sesuatu yang berdiri, fi hali qiyamihi, dalam keadaan berdirinya itu al-qa'im, qa'iman, sebagai perkara yang qaim, sebagai perkara yang berdiri. Wa idza qa'ada, dan apabila duduk itu perkara al-qa'im, alimahu, mengetahui oleh Allah akan itu perkara qa'idan, halnya duduk,
fi hali qu'adihi, dalam keadaan duduknya itu perkara. Yang dimaksud bahwa sedetail ini diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah, perkara yang dia bergerak, dia berdiri, dia diam, dia duduk, Allah mengetahui prosesnya itu semua, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah. Min ghairi ayyataghayyara ilmuhu, dari tanpa berubah oleh ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak berubah. Nah, tadi kita bahas dan kemarin sudah kita bahas pula bahwa ilmu Allah azali. Allah mengetahui dengan ilmunya, dengan sifat ilmu segala apapun pada azal terhadap para makhluk ini sebelum kejadiannya, sebelum peristiwa-peristiwanya. Barang yang akan terjadi masa mendatang kan belum terjadi, belum ada. Allah dengan ilmunya yang azali mengetahui barang-barang tersebut, bagaimana nanti kejadiannya apabila terjadi. Gitu maksudnya. Ilmu Allah la yataghayyar, tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah. Allah tidak mengetahui peristiwa setelah kejadiannya. Sebab kalau demikian maka berarti ilmunya baharu, maka berarti ilmunya bertambah. Dan jika demikian maka berarti sama saja dengan makhluk. Mustahil demikian itu. Nah, maka ilmu Allah itu azaliyun. Sifat ilmu Allah itu azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Min ghairi ayyataghayyara, dari tanpa berubah ilmuhu oleh ilmunya Allah, aw yahdusa, atau berbaharu lahu baginya Allah ilmun oleh ilmu. Ilmunya Allah tidak berubah, ilmunya Allah tidak berkurang, tidak bertambah. Beda dengan ilmu kita baharu. Ilmu Allah bukan dengan usaha. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi watrahir riyab. Kemarin sudah kita bahas bahkan ilmu Allah mencakup 3 perkara hukum akal: al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Walakin at-taghayyur, akan tetapi perubahan, wa ikhtilaful ahwali, dan pergantian keadaan-keadaan atau berbaharunya keadaan-keadaan, yahdusu, itu terjadi oleh at-taghayyur wa ikhtilaful ahwal fil makhluqina, pada para makhluk. Itu namanya asarnya. Asar itu artinya pengaruhnya. Paham ya? Kemarin sudah kita bahas sifat fi'il Allah azaliyatu, tanpa permulaan. Tapi maf'ulnya itu apa? Objeknya adalah hadis baharu. Paham ini? Sifat khalaq Allah maha menciptakan. Sifat apa? Al-khalaq, azaliyatun abadiyah. Tapi makhluknya baharu. Nah, makhluknya ini namanya apa? Objeknya, asarnya, pengaruhnya. Nah, jadi kebaharuan itu terjadi pada makhluk. Perubahan-perubahan, pergantian dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, kebaharuan, itu terjadi pada makhluk. Adapun sifat Allah tidak ada yang baharu. Sifat ilmu Allah tidak baharu, azaliyatun abadiyah, tanpa
tapi apa? Perubahan itu yang terjadi pada makhluk. Terus khalaqal khalqa, menciptakan oleh Allah al-khalqa akan para makhluk, saliman, selamat, halnya selamat para makhluk, minal kufri, dari kufur, wal imani, dan daripada iman. Maksudnya awal penciptaan manusia ketika dilahirkan oleh orang tuanya, diciptakan oleh Allah, pada awalnya la yutasawwaru fihi al-kufru wal iman, tidak ada gambaran adanya iman dan kufur awalnya. Itu artinya bahwa awal penciptaan manusia ini, awalnya ketika dia didatangkan ke dunia ini, diwujudkan oleh Allah, la yutasawwaru fihi al-iman wal kufur, tidak digambarkan baginya adanya iman dan kufur bagi orang setelah diwujudkan. Summa khatabahum, kemudian khatabahum memerintah oleh Allah akan mereka al-khalaq, wa amarahum, dan memerintah, sama lah maknanya kurang lebih gitu. Memerintah oleh Allah akan mereka para makhluk, wa nahahum, dan mencegah, melarang oleh Allah akan mereka al-khalaq. Fakafara man kafara, maka menjadi kafirlah man kafara, oleh orang yang kafir, bifi'lihi, dengan fi'ilnya itu, al-kafir itu orang man kafara, wa inkarihi, dan dengan pengingkarannya man kafara, wa juhudihi, dan pengingkarannya sama, juhud dan ingkar maknanya sama, wa juhudihi, dan pengingkarannya oleh itu man kafara al-haqqa, akan kebenaran, bi khidlanillahi ta'ala iyyahu. Nah, di bagian catatan pentingnya, karena disesatkan oleh Allah Ta'ala iyyahu, terhadap orang tersebut. Wa amana, dan menjadi beriman, man amana, oleh orang yang beriman, bi fi'lihi, dengan perbuatannya orang tersebut, wa iqrarihi, dan ikrarnya, pengakuan orang tersebut, wa tasdiqihi, dan tasdiqnya orang tersebut. Man amana, tasdiq artinya pembenaran oleh dia dalam keyakinannya, bi taufiqillahi, dengan taufik Allah. Apa artinya taufik? Khalqul qudrati 'ala ta'ah. Jadi orang mukmin hakikatnya dia menjadi mukmin karena diberi taufik oleh Allah untuk beriman. Yang orang kafir hakikatnya dia menjadi kafir karena ditetapkan kekufuran oleh Allah baginya. Ini namanya khidlan, bi khidlanillahi iyyahu. Kau dipaham tidak nih? Nah, ini bahkan ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam makna ini. Di antaranya firman Allah, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberi petunjuk terhadap orang yang dia kehendaki, juga Allah yang menjadikan sebagian hambanya disesatkan olehnya, mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk sesat. Masya Allah. Nah, mereka yang beriman bitaufiqillah, dengan taufik Allah Ta'ala iyyahu, terhadap itu orang, man amana, wa nusratihi, dan dengan pembelaan Allah atau pertolongan Allah terhadap lahu, baginya itu orang, man amana. Nah, ini akidah kita.
akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa hakikat orang beriman karena diberi taufik untuk beriman, dikaruniai hidayatut taufik oleh Allah baginya untuk beriman. Mereka yang kafir, Allah menghendaki kekufuran terhadap mereka bikhidlanihi, dengan dihinakannya orang tersebut oleh Allah, ditetapkan kesesatan tersebut oleh Allah baginya. Hakikatnya begitu. Nah, para ulama kita, ini bagian catatan penting harus difahami dengan baik, menjelaskan Allah tidak boleh dan tidak tergambar darinya adanya sifat zalim. Mengapa? Karena segala sesuatu adalah milik Allah, sehingga tidak dikatakan bagi Allah, mengapa Allah menjadikan hambanya kafir lalu Allah pula memasukkan para hambanya tersebut ke neraka. Tidak dipertanyakan, tidak dibangkang terhadap Allah, terhadap apa yang dikehendaki olehnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mengapa? Karena seluruh alam ini yaitu kullu ma siwa Allah, apapun dia adalah milik Allah. Manusianya milik Allah, neraka, surga milik Allah. Allah berkehendak menjadikan sebagian hambanya beriman, Allah pula yang berkehendak menjadikan sebagian hambanya kafir. Maka beruntunglah mereka yang dijadikan mukmin oleh Allah. Itu artinya mereka diberi karunia besar oleh Allah. Nah, begitu. Jadi Allah memasukkan orang-orang mukmin ke surga adalah apa? Karena karunia-Nya, bifadlihi, bukan semata-mata karena amal ibadah mereka. Amal ibadah mereka sedikit, enggak seberapa. Sementara kenikmatan surga di dalamnya tanpa penghabisan. Maka itu Allah masukkan orang-orang mukmin ke surga bifadlihi wa karamihi, adalah dengan karunia-Nya. Artinya Allah memberikan karunia besar terhadap orang mukmin ini dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang kafir dijadikan kafir oleh Allah, lalu oleh Allah dimasukkan ke neraka dengan keadilannya. Allah Maha Adil, tidak zalim terhadap para hambanya, karena semua manusia ini milik Allah. Dapat dipahami ini? Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan adalah fa yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzib fa bimahdil adli. Paham tidak ini? Fa yusibna, jika Allah memberikan balasan kebaikan terhadap kita, memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Fa bimahdil fadli, maka hal itu adalah dengan karunia, murni karunia dari Allah, bukan semata-mata amal ibadah kita. Wa yu'adzib, dan jika menyiksa oleh Allah, fa bimahdil adli, maka murni adalah karena keadilan Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dan Allah berhak melakukan apapun terhadap apapun dari seluruh makhluknya ini sesuai apa yang dikehendaki olehnya. Allah tidak zalim. Nah, karena itu ada hadis diriwayatkan
Rasulullah bersabda, la yunji ahadakum amaluh, tidak ada seorang pun dari kalian yang diselamatkan semata-mata oleh amal ibadahnya, oleh amal soleh. Nah, ya kagak kena surga mau ditebus dengan amal ibadah lah, kagak kena. Amal ibadah pada jelek-jelek sih. Bahkan umpama orang seumur-umur tidak pernah berbuat maksiat dari kecil sampai mati, tetap tidak dapat menembus surga. Dan itulah yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Kata para sahabat adalah, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah, bahwa engkau selamat bukan semata-mata karena amal ibadahmu, amal salehmu. Jawab Nabi apa? Wala ana, termasuk saya. Illa ayyataghammadani Allah minhu birahmah, kecuali karena bahwa Allah mencurahkan rahmat terhadapku. Artinya bahwa orang selamat itu semata-mata karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Gitu. Itu Rasulullah seperti itulah, apalagi kita. Nah, jadi supaya difahami terkait keadilan Allah, tidak seperti faham Mu'tazilah. Nanti akan ada bantahan dari Imam Abu Hanifah terhadap kelompok Mu'tazilah, di mana mereka mengatakan konsep keadilan menurut mereka bagi Allah, kata mereka bahwa Allah wajib memasukkan orang mukmin ke surga, wajib menetapkan orang kafir ke neraka. Jadi ada kata wajib dari mereka. Mengapa? Karena kata mereka manusia menciptakan perbuatannya sendiri masing-masing. Nauzubillah. Jadi kata mereka Allah memiliki kewajiban. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi konsep al-adl, faham Mu'tazilah itu menyesatkan. Beda konsep al-adl dengan faham Mu'tazilah dengan konsep al-adl bagi kaum Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang mukmin masuk ke surga bukan kewajiban bagi Allah untuk masukkan mereka ke surga. Allah tidak memiliki kewajiban apa-apa. Tapi orang mukmin masuk ke surga adalah karena karunia Allah. Nah, orang Mu'tazilah menetapkan adanya kewajiban. Nauzubillah. Nah, ini pendapat menyesatkan. Faham Mu'tazilah ini karena dasar keyakinan mereka ketika menetapkan adanya kewajiban bagi Allah supaya bersifat adil, dasarnya pondasi keyakinan rusak mereka itu mengatakan bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Nauzubillah. Nauzubillah. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jaratul Tauhid membantah mereka. Alam yarau ila mahu al-atfala, alam yarau ila mahu al-atfala wa shibhaha fahadiril mihala. Tidakkah mereka orang-orang Mu'tazilah itu melihat anak-anak kecil dijadikan sakit oleh Allah? Kan fakta itu ada, terlihat. Ada nggak anak-anak kecil dijadikan sakit oleh Allah? Ada banyak, bahkan yang sampai mati ada. Mereka punya dosa tidak? Tidak punya dosa. Tapi Allah berhak melakukan itu dan Allah tidak zalim.
di atas dasar keyakinan Mu'tazilah, seharusnya kata mereka, seharusnya anak kecil nggak boleh ada yang mati, nggak boleh ada yang sakit, nggak boleh ada yang susah. Mengapa? Karena mereka semua masih kecil, tidak mukallaf. Tapi faktanya apa? Ada yang sakit? Ada. Itu artinya Allah Maha Adil. Anak kecil sekalipun tidak berdosa, Allah berhak untuk memberikan sakit padanya, bahkan sampai mati sekalipun. Allah tidak zalim. Paham tidak ini? Nah, jadi ada lima konsep Mu'tazilah ini, dasar keyakinan mereka. Kemarin sudah kita bahas. Salah satunya apa yang oleh mereka disebut dengan at-tauhid. Yang kedua al-adl. Tauhid istilah mereka itu jelas berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Tauhid mereka itu yang dimaksud adalah ta'tilus sifat, menafikan sifat-sifat Allah. Nah, kemarin sudah kita bahas. Dan ini jelas kekufuran. Bukan tauhid namanya itu, tapi ta'til. Ta'til itu apa? Menafikan sifat-sifat Allah. Yang kedua, konsep al-adl. Al-adl ini menurut Mu'tazilah bahwa Allah, kata mereka, punya kewajiban. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali lagi, apa yang dicatatkan oleh Imam Abu Hanifah di sini ditegaskan oleh beliau bahwa orang mukmin menjadi mukmin bitaufiqillah, dengan taufik Allah baginya. Yang kafir dia menjadi kafir adalah bikhizlanillahi iyyahu, dengan dijadikan sesat dia seperti itu oleh Allah. Coba itu dahulu di zaman Rasulullah ada sekelompok orang hampir setiap hari berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang dengan mata kepala mereka sendiri melihat mukjizat Rasulullah yang sangat dahsyat. Tapi apa? Mereka tidak mau beriman. Allah tidak menghendaki iman darinya. Tuh begitu. Sementara ada sebagian orang dari umat Rasulullah ini tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak melihat mukjizatnya Rasulullah kecuali melihat Al-Quran. Bahkan hidupnya pun jauh dari zaman Rasulullah, tapi dia beriman dengan Rasulullah. Mengapa? Karena ditetapkan oleh Allah baginya keimanan tersebut baginya. Tuh gitu. Ya, jadi inilah akidah kita, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Allah tidak disifati kezaliman sedikit pun baginya terhadap apa yang diperbuat, yang dikehendaki oleh Allah terhadap para hambanya. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha law 'azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum jami'an wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya Allah berkehendak untuk menyiksa seluruh penduduk langit. Penduduk langit siapa? Para malaikat. Dan menyiksa seluruh penduduk bumi. Seandainya berkehendak untuk itu, penduduk bumi siapa? Manusia, yang diantaranya para nabi, yang mereka itu lebih tinggi derajatnya, lebih utama dibanding para malaikat. La'adzabahum jami'an wa huwa ghairu zalimin lahum. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksa mereka, Allah berhak untuk menyiksa mereka, mengazab mereka, dan Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Mengapa? Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Maka bersyukurlah, kita ucapkan alhamdulillah kita dijadikan orang-orang mukmin oleh Allah. Karena
Karena ada sebagian hambanya yang oleh Allah dijadikan kafir. Dapat dipahami nih? Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairun min a'malihim. Dalam hadis begitu. Dan ketika Allah memberikan rahmat bagi mereka, itu tadi penduduk bumi, seandainya Allah berikan rahmat bagi mereka semua, maka rahmatnya Allah itu jauh lebih utama dibanding perbuatan saleh mereka. Nggak seberapa kalau saleh kita. Nah, jadi orang dapat rahmat Allah, dia masuk surga bukan semata-mata amal ibadahnya, tapi hakikatnya karena karunia dari Allah. Nah, ini yang dimaksud diantaranya oleh para ulama kita diungkapkan seperti oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, fa iyyusibna fa bi mahdil fadli wa iyyu'adzib fa bi mahdil adli. Allah